يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk beribadah, tentu ada kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita dalam ibadah tersebut. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan pasti akan mendatangkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya, dan segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang pasti akan mengandung kemudaratan di dalamnya, sehingga kita diperintahkan untuk menjauhinya. Salah satu ibadah yang kita diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istighfar yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bukan tidak ada faedah. Banyak faedah yang bisa kita ambil, terkhusus ya di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu faedah dari istighfar yang kita dimotivasi untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita pun merasakannya demikian. Ada hal-hal yang urgen, penting, sulit, dan sesuatu yang kita inginkan, maka ternyata dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dari Ibnu Subaih rahimahullah ta'ala bahwasanya dia berkata, ada seorang yang mendatangi Hasan Al-Basri yang dalam kondisi pada saat itu tengah terjadi paceklik, musim paceklik. Ya. Kemudian pada akhirnya orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri ini ingin cari solusi. Apa solusi dari ini semua? Kemudian Al-Hasan Al-Basri, beliau hanya mengatakan, hendaknya engkau memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi solusi yang diberikan oleh Al-Hasan Al-Basri hanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Subaih juga lagi mengatakan, setelah itu ada lagi yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri yang dia mengeluhkan tentang kemiskinan hidupnya, sulit ya, bahkan mungkin harga-harga pada naik ya, sementara kehidupannya itu dalam kondisi miskin, sulit bagi dia ya untuk menjalankan kehidupannya. Maka dia pun datang kepada Hasan Al-Basri untuk minta solusi. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, perbanyaklah engkau istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang lagi orang yang lain yang mengadukan keluh kesahnya, di mana dia sudah berumah tangga lama ya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala belum berikan karunia kepada mereka anak, sementara kebahagiaan pasangan suami istri itu manakala Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan di tengah-tengah mereka itu anak. Maka Al-Hasan Al-Basri ketika mendengarkan aduannya, keluhannya, beliau juga mengatakan, ya perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang lagi yang lain, yang dia memiliki kebun, hanya saja kebun-kebunnya kering, gagal panen dan lain sebagainya, sehingga tidak menghasilkan apa-apa dari kebunnya. Sulit bagi dia untuk menjalani kehidupan seperti itu.
dia sudah menanamnya, tapi qadarullah ya, kebunnya kering, tidak ada hasil, dan pada akhirnya dia pun rugi dan seterusnya. Maka dia mengadukan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dan beliau hanya mengatakan, perbanyaklah engkau istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat hal itu, setiap yang datang, ya, Al-Hasan Al-Basri hanya memberikan solusi, perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun memberanikan diri untuk bertanya. Ibnu Subay memberanikan diri untuk bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, kenapa setiap kali orang-orang yang mengadukan keluh kesahnya kepadamu, engkau hanya memberikan solusi satu, yaitu perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah jawaban dari Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, sungguh aku tidak menjawab itu dari diriku sendiri, hanya saja itu semua merupakan jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah mengatakan itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat ke-12, Allah katakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak anak-anak dan harta, dan Dia juga akan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini semua merupakan solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kesulitan hidup yang kita alami, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi. Dan solusi ini telah Allah sebutkan di dalam surat Nuh, di mana Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya agar mereka memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, turunlah hujan dari langit. Dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan harta, Allah akan memberikan anak, kemudian kebun-kebun didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala buah-buahnya, kemudian sungai-sungai juga demikian. Ini semuanya solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tegaskan kepada yang bertanya, yaitu Ibnu Subay, apa yang dikatakan adalah semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tidak salah dan tidak rugi orang yang senantiasa memperbanyak istighfarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam istighfar itu memiliki fadilah yang sangat banyak, terutama dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi pada Al-Hasan Al-Basri ketika datang kepadanya orang-orang yang mengeluhkan keluh kesahnya, boleh jadi itu terjadi pada diri kita. Seperti halnya saat sekarang ini, di mana harga-harga naik, ya, barang-barang mahal, kemudian kita sulit untuk mendapatkannya. Maka solusinya adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah orang yang mendapatkan pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Maka momen Ramadan ini kita jadikan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa-apa yang kita inginkan kepada Allah, Allah kabulkan dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.